Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan sahabat sekolah dalam pembelajaran PPKN kelas 9. Marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu, tetap semangat dalam pembelajaran. Bahasan kita kali ini masih di bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kita sampai pada poin C, yaitu upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah upaya menyelesaikan permasalahan sosial budaya. Strategi dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya harus melibatkan seluruh masyarakat, elemen masyarakat, dan pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan tentang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Upaya menciptakan hidup yang bersih dan sehat di lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat-tempat kerja, maka akan mempengaruhi kualitas mental masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan tempat ataupun jiwa yang sehat akan menghasilkan kualitas SDM sumber daya manusia yang baik, sehingga akan menumbuhkan perekonomian yang akhirnya mengakibatkan kesejahteraan sosial. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial juga bisa dilakukan dengan ketahanan sosial. Contohnya adalah penanggulangan bencana alam, kemudian gizi yang buruk atau kemiskinan dengan memberikan bantuan-bantuan dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Upaya lain adalah terpeliharanya kerukunan dalam masyarakat, dan sehingga dengan kerukunan masyarakat sama-sama untuk membangun suatu masyarakat bekerja sama dan bergotong royong untuk kesejahteraan sosial bersama-sama. Bagi generasi muda perlu dikembangkan pula minat dan semangat dalam kewirausahaan, berdaya saing unggul dan mandiri, sehingga bakat-bakat yang terpendam di dalam generasi muda bisa tersalurkan. Kemudian melindungi generasi muda dari bahaya-bahaya destruktif, terutama bahaya-bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, kemudian pornografi dan porno aksi. Yang kedua adalah upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya dalam peningkatan bidang ekonomi harus ada kerjasama pula antara masyarakat dengan pemerintah. Upaya dalam penyelesaian masalah ekonomi diantara perlu dikembangkannya persaingan yang sehat dan adil, serta menghindari terjadinya struktur pasar monopolitik dari berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengoreksi, kemudian menindak dan ketidaksempurnaan pasar, sehingga menghilangkan hal yang dikuasai oleh segelintir orang dalam bidang ekonomi. Kemudian pemerintah juga harus mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global yang dilakukan dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif, terutama yang berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian pemerintah harus menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi yang hanya mementingkan segelintir orang, tetapi harus mementingkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga harus mengembangkan usaha-usaha kecil, menengah, dan koperasi yang dengan seperti itu bisa meningkatkan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah upaya menyelesaikan permasalahan gender. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan satu, meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup, dan ekonomi. Kemudian yang B, meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kemudian C, mengembangkan dan menyempurnakan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dari berbagai bidang pembangunan di daerah. Kemudian D, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan kualitas hidup perlindungan terhadap perempuan yang ada di daerah.
Kemudian yang E, menyusunan sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem penanganan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian F, pembangunan pusat pelayanan terpadu yang berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang G adalah meningkatkan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi. Upaya menyelesaikan masalah akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Ini secara umum gitu ya. Jadi adapun cara penanggulangan atau penyelesaian masalah akibat keberagaman masyarakat ada sebagai berikut. Yang pertama, upaya langsung atau regresif. Tindakan langsung dan cepat untuk mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah upaya pencegahan atau preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadi masalah. Kemudian upaya pengobatan atau kuratif, yaitu upaya penanggulangan akibat masalah yang timbul dengan tujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Kemudian sikap atau cara menyelesaikan masalah keberagaman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetisi atau menggunakan teknik persaingan atau pertandingan sehingga akan muncul pihak yang menang dan yang kalah. Kemudian kedua adalah menghindari salah satu pihak yang berselisih menarik diri atau menghindari konflik. Kemudian akomodasi atau accommodation, yaitu menciptakan kondisi damai yang bertujuan untuk sementara. Kemudian yang keempat adalah kompromi atau kompromis, yaitu melakukan perundingan damai. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi atau collaboration, yaitu memberikan keuntungan yang sama kepada pihak-pihak yang berselisih. Kemudian keenam adalah pengurangan konflik, yaitu menekan atau mengurangi terjadinya antagonisme yang ditimbulkan konflik. Kemudian yang ketujuh adalah mediasi, yaitu jalan meminta pihak ketiga yang netral untuk menjadi media atau perantara yang akan menyelesaikan masalah. Kemudian yang ke-8 adalah pengadilan, yaitu melalui proses persidangan di pengadilan. Kemudian cara pencegahan atau preventif. Yang pertama adalah upaya individu, yaitu meningkatkan kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat yang beragam dengan sikap toleransi, demokratis, dan peduli. Kemudian yang kedua, upaya masyarakat, yaitu upaya untuk menjaga keselarasan di antara berbagai keberagaman demi mewujudkan masyarakat yang harmonis. Kemudian yang ketiga adalah upaya pemerintah. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah dalam masyarakat yang beragam adalah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya kelestarian budaya dan ketentraman di masyarakat. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kita selesai di bab 5 dan silakan kalau memang ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.